kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi NU, mengakui nggak kalau Wali Songo itu adalah habaib? Mengakui kan? Iya, Mengakui kan? Kalau Wali Songo itu adalah habaib. Nah, berarti kalau kita mengakui Wali Songo habaib, kalau mau pakai atas dasar tadi, iya, atas dasar pernyataan tadi, berarti secara tidak langsung orang yang berkata itu tidak mengakui bahwasanya Wali Songo itu adalah habaib. betul. Kenapa? Contoh nih, Ana bacain nasabnya Sunan Ampel, Raden Rahmat, Raden Rahmatullah bin Said Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Said Jamaluddin Hussein bin Said Ahmad Jalaluddin bin Said Abdullah bin Said Abdul Malik Azamat Khan bin Said Alwi Amul Fagi. Kalau tidak ada kakek kami, kalian masih menyembah pohon. Tunggu dulu Bahar, jangan gitu kamu. Kamu jangan gitu. Loh, kita ini kayak apa gitu. Kalau tidak ada kakek kami nggak merdeka. Memang kakek mau ikut perang kemerdekaan kan? Enggak juga. Makanya kalau cari wali, hati-hati. Jangan sampai walinya ini tidak terverifikasi, repot sampean. Nah itu makanya akhir-akhir ini ribut kan. Tiba-tiba ada pasar wali baru. Wali kita kan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Hasan Sadili, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, Imam Ghazali. Ini kan terverifikasi. Kartunya apa? Karyanya ada, saksinya ada, hidupnya terdaftar. Nah sekarang yang ada kan pasaran wali-wali baru yang kita kadang pusing sekarang. Ada wali bisa Isra Mi'raj 70 kali gitu. Loh, ini harus diverifikasi karena kita paling suka menggunakan wifi gratisan. Bahwa pada bulan Muharram yang tadi diperingati dengan santunan anak yatim, itu adalah mengenang sebenarnya sejarah di mana keluarga Rasulullah yaitu Sayyidina Husain dibantai di Karbala pada tanggal 9 Muharram atau 9 Asyura. Jadi Sayyidina Husain itu meninggal dengan cara dibunuh karena konflik politik. Makanya politik itu hati-hati, tugasnya Pak Wali Kota ini menjaga. Karena politik itu kalau sudah nggak terkendali, bahkan cucu Nabi pun menjadi syahid karena peristiwa politik. Konflik dengan Bani Umayyah waktu itu. Nah kebetulan untuk menghindari konflik, Sayyidina Husain itu pulang kampung. Karena Sayyidina Husain itu sudah tidak tinggal di Mekah atau Madinah, tapi tinggalnya di Basrah. Basrah itu ya sekitaran Iran, Irak itu. Karena Sayyidina Husain itu menantunya Raja Rustum yang dulu di Jawa dikenal dengan sebutan Rustam. Itu aslinya Rustum. Rustum itu Raja Parsi. Parsi itu ya Iran sekarang itu. Dulu Parsi itu penyembah api atau Majusi. Makanya negara masa lalu yang pertama kali membuat mercon itu Parsi atau Persia. Makanya kalau keturunannya pinter bikin rudal itu jangan kaget, karena dulu Parsi itu pertama kali pembuat mercon. Mereka menyembah api. Nah api Majusi itu ditaruh di bangunan tinggi sekali yang disebut Manaro. Makanya ketika Raja Rustum itu masuk Islam, tidak lagi menyembah api, apinya ditinggalkan tapi manaronya ditaruh di depan masjid. Nah akhirnya masjidnya orang Parsi punya manaro. Nah semua orang lihat manaro depan masjid itu bagus, maka kemudian manaro diduplikasi, dicontoh oleh seluruh kaum muslimin sampai Cilegon namanya menara.
Menara. Menara. Menara Kula. Makanya menara itu sebenarnya adalah sumbangsih peradaban Parsi. Nah, Sayyidina Husain sebagai menantu Raja Parsi terbunuh. Makanya orang Iran itu yang disebut Syiah kalau berduka itu sampai melukai diri sendiri karena berduka atas nama keluarga. Jadi orang Iran itu merasa berkeluarga dengan Sayyidina Husain karena Sayyidina Husain menantu Raja Rustom. Nah, terbunuh di bulan Asyura. Makanya kalau di tempat saya bulan Muharram itu disebut Suro. Kalau di sini Sure. Suro sama. Nah itu karena Asyura. Jadi di sini lebih dikenal dengan sebutan bulan Suro. Karena Asyura diambil belakangnya Suro, kayak Muhammad ambil belakangnya Mat. Abdurrahim Rokim gitu. Nah Asyura Suro. Nah bulan Asyura ini akhirnya kemudian diperingati oleh seluruh kaum muslimin bahwa ini bulan duka. Maka di bulan itu dulu seluruh kaum muslimin tidak bikin kegiatan yang sifatnya senang. Makanya di tempat saya, nggak tahu di sini bulan Suro itu orang tidak mantu, tidak menikahkan anak, tidak mengkhitankan anak, tidak pindah rumah. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang sifatnya senang-senang dihindari di bulan Suro sebagai bentuk akhlak kaum muslimin berduka terhadap keluarga Rasulullah. Tapi dulu yang suka usil itu Belanda. Nah Belanda itu bikin cerita baru bahwa orang Islam tidak menantu di bulan Suro kalau di tempat saya karena Nyi Roro Kidul mantu. Itu tertuang dalam tulisan Belanda karya orang Indonesia atas suruhan Belanda namanya Ngabdullah. Nulis sebuah tulisan serat yang dikenal dengan serat Darmo Gandul Gatulucu. Nah itu nggak tahu. Nah makanya kita ini masih punya tradisi itu. Orang di Semenanjung Padang sampai Jambi sana mereka membuat tabut itu seperti menara-menara kecil yang dihanyutkan di laut untuk menggambarkan keranda-keranda mayat yang waktu itu dipakai untuk mengangkat jenazah-jenazah keluarga Rasulullah. Itu sebenarnya akhlak kaum muslimin. Nah, apalagi di Indonesia akhlak itu penting karena kita ini bumi berakhlak, bumi bertata krama. Itu yang kadang kita lupa. Makanya anak sekarang ketika ngapain bulan Suro nggak boleh mantu, kamu jangan lupa bulan itu adalah bulan terbunuhnya keluarga Rasulullah. Makanya untuk mengenang selain tidak mantu, melakukan santunan anak yatim. Kenapa santunan anak yatim itu diutamakan di bulan Muharram? Karena hari anak yatim itu hari bulan Muharram atau Asyura. Dan ini kadang kita sudah lupa anak-anak sekarang bahwa ada masalah akhlak. Nah itu. Nah, Islam yang mengalami proses perkembangan ini kan ketemu dengan budaya yang berbeda. Karena Rasulullah lahir tahun 571 itu saat dunia sudah berisi manusia. Sudah penuh bangsa, penuh suku. Jadi Rasul itu lahir paling akhir. Tahun 300 Nusantara sudah punya kerajaan Kutai Kartanegara. 350 di Banten sudah berdiri kerajaan Saloka Negara. Tahun 400 berdiri kerajaan Tarumanegara. Itu sebelum Rasul lahir. Jadi sampean jangan bayangkan ketika Rasulullah lahir di sana jahiliyah, tempat kita masih jahiliyah. Enggak.
Nusantara sudah penuh kemajuan. Bahkan ketika Rasulullah lahir di Jawa bagian tengah sudah berdiri kerajaan Kalingga dengan Ratu Sima. Kerajaan Galuh itu berdiri tahun 500. Tahun 600 di Jawa berdiri kerajaan Mataram, mempersiapkan pendirian Candi Borobudur. Kita ini kadang kalau ingatan ruang waktu kita ini yang kadang lompat-lompat, sehingga ketika menjelaskan Rasulullah itu seolah-olah dunia masih kosong seperti zaman Nabi Adam. Kalau zaman Nabi Adam itu memang dunia masih kosong, isinya baru 2 orang, ya Nabi Adam sama Siti Hawa itu. Walaupun ketika Nabi Adam suka keluar dan nggak pulang, Siti Hawa marah. Kok nggak pulang-pulang, dari mana? Main ke perempuan mana? Loh dek, kita ini baru 2 orang, belum ada yang lain. Loh makanya zaman Nabi Adam itu problemnya ya masih problem percintaan kan. Habil Qabil. Nabi Nuh, Nabi Idris baru satu suku. Nabi Ibrahim baru beberapa kerajaan yang itu sifatnya nggak gede. Tapi zaman Rasulullah lahir dunia sudah penuh. Makanya Islam itu pada akhirnya ketika keluar dari Jazirah Arab ketemu dengan peradaban yang berbeda-beda. Ini yang harus kita pahami. Kalau Islam sendiri waktu di Arab masih jahiliyah. Jahiliyah kenapa? Nggak ngerti Nabi orang Arab. Karena orang Mekah itu ditinggal Nabi terakhir itu Nabi Ismail. Jadi lama sekali orang Mekah itu nggak punya Nabi. Makanya yang tahu Nabi ya cuman Allah tok. Coba kalau Nabi Muhammad itu lahir di Filistin gitu. Orang Filistin ngerti Nabi. Karena di Filistin ada agama Yahudi, ada agama Nasrani. Di Madinah orang ngerti Nabi. Kayak Banten gini ngerti kiai karena nggak pernah kehilangan kiai. Makanya saya datang ya aman-aman aja, balik. Ya Gus foto. Karena ngerti kiai. Coba ketika saya masuk pedalaman Irian gitu, ya nggak ngerti kiai. Mesti saya dikira tim pemburu babi. Loh, ini beneran. Lah makanya ketika Nabi itu turun di Mekah, orang Mekah nggak ngerti Nabi. Yang tahu hanya Allah. Maka dokumen Al-Quran menyebut wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Ya cuman Allah aja yang ngerti. Orang sana menyembah berhala, dia pagan nggak ngerti Nabi. Kalau dukun ngerti. Makanya ketika diajari Nabi orang Mekah susah. Tuhannya banyak diajari Tuhan satu. Konslet dia. Ini apa Tuhan banyak aja pusing, apalagi cuma satu. Udah satu nggak kelihatan lagi. Diajari sholat ngadep Tuhan yang nggak nampak, ya pusing. Biasanya ada patung. Udah gitu sebelum sholat disuruh wudhu. Wah ngerepotkan aja Muhammad ini. Minum aja susah malah wudhu. Apalagi kalau lagi jinabat suruh mandi. Diminum aja susah malah ini disuruh mandi. Kan air jarang di sana. Apalagi jinabatnya orang Arab kan semalam bisa 8 kali. Kalau orang Serangan seminggu sekali aja untung-untungan. Lah ya kan, makanan susah. Makanan kan susah di sana. Cari hewan harus berburu. Nanem susah. Makanya orang Arab itu paling suka berkelompok. Karena apa? Berdagang kalau cuma 2 orang habis diajar sama suku yang lebih besar. Berburu cuma 1-2 orang, nggak ketangkep itu buruannya. Memburu arnab atau apa kelinci itu, ya kecekel karena cuma 2 orang itu. Makanya mereka komunal, saudaranya dihitung semua karena apa? Untuk kekuatan survival. Makanya orang Arab itu seneng ngumpulin saudara, ben sampai banyak. Untuk nginget saudara ini kalau butuh perang panggil semua, butuh berburu panggil semua. Orang sini lupa sama bin lupa. Karena sendirian bisa hidup di tengah sawah, hidup dia. Ya kan, air cari mudah. Ikan cari mudah di situ, pindah situ udah hidup, pindah situ hidup. Makanya orang Arab itu nggak ada kampung kecil-kecil, nggak ada kampungnya besar, Madinah. Makanya kalau bangun jalan cepet karena cuma 1 akses. Lah kalau orang sini kan aksesnya banyak ke situ. Makanya jalannya kalau masuk kampung rusak
rusak. Karena butuh jalan yang banyak, nggak usah pusing, Pak Wali, tak bela nih sama saya. Tuh itu. Makanya kita punya desa dusun kecil-kecil banyak. Loh, di Arab itu kan itu, makanya orang Arab itu ya monoton. Dari dulu ya begitu-begitu aja. Makanya jadi kiai di Arab itu enak karena nggak berubah yang dibahas. Begitu nyampe sini yang dibahas tambah banyak. Makanya kiai sini itu lebih pinter daripada kiai sana. Asli. Orang sana bahas hewan. Dari dulu itu ya cuman itu. Ya unta, kambing, kuda. Nggak ada terus sampai bakasan terenggiling, laron, musang, apa undur-undur, nggak ada. Lah ya kan di sana kalau bahas makanan apa buah-buahan, ya paling ya dari dulu ya itu kurma, delima, jeruk itu. Nggak ada bakasan duren, kesemek, sawo, cipluan, itu nggak ada. Ya kan ulama sana bakas hantu paling dari dulu 2, syaiton, jin. Nggak ada kayak di sini wewe gombel, genderuwo, suster ngesot, kuntilanak, mak lampir, grandong, kolor hijau. Coba itu kalau dicari nasabnya kira-kira sampai jin apa sampai syaiton. Jadi makanya kita ini dinamis karena ketemu dengan yang berbeda-beda. Nah, disuruh puasa, orang sana pusing, ini panas gini suruh puasa, berlapar-lapar, wah ajaran yang aneh. Suruh haji, nengok kampung sendiri gini, batu. Makanya ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu asing bagi orang Arab. Karena apa? Bertolak belakang dengan caranya orang Arab. Mabuk enak nggak boleh, kelahi enak nggak boleh, godol istri orang enak nggak boleh. Ngerepotis, pergi. Akhirnya Nabi Muhammad disuruh pergi. Maka ketika mau pergi Rasul berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan umatku karena dia nggak ngerti Nabi itu. Makanya Al-Qur'an menyebut wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Sampai akhirnya ada orang yang percaya. Orang sana ya percaya 1-2, yang akhirnya disebut walladzina ma'ahu atau sahabat. Makanya sahabat itu ya orang Arab. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman gitu. Itu namanya sahabat karena Rasul orang Arab. Nggak ada sahabat itu Robin Shah, itu nggak ada. Iya kan? Nggak ada Prabowo, nggak ada. Mana ada? Ya itu. Terus ketemu sama orang yang nggak terima, namanya orang kafir. Orangnya ya sama, Abu Jahal, Abu Lahab. Namanya ya itu. Nggak ada orang kafir, namanya Mukidi itu ya nggak ketemu. Nah ini bentrok di awal sampai akhirnya terjadi rekonsiliasi. Ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhim min atharis sujud. Semua tidak ada yang lain selain mencari ridho Allah. Loh, sampai akhirnya disebut di situ Islam itu dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu seperti digambarkan seperti tanaman. Maka keluar dari jazirah itu ada yang nanam. Nah, yang keluar ke Parsi dibawa oleh Sayyidina Husain. Yang keluar ke Eropa dibawa Tariq bin Ziyad. Yang ke Cina dibawa Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, yang ke Afrika dibawa sahabat Salman, sahabat Bilal. Jadi Islam itu yang nanam beda-beda. Bibitnya dari mana? Rasulullah. Sampai akhirnya ditanam di Nusantara. Makanya kalau di Jawa itu ada tembang lir-ilir tandure wusu. Tandur, tanaman itu pakai bahasa Al-Qur'an itu tandur. Sing nandur siapa? Ya para wali. Karena kedatangan ke sini, ini daerahnya Majapahit, daerahnya Pajajaran, daerahnya Sriwijaya. Peradabannya sudah sangat maju. Majapahit sebagai penguasa terbesar Nusantara sudah punya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Di sana masih diajarkan lakum dinukum. Sini sudah Bhinneka Tunggal Ika. Loh, ini pelajaran besar. Makanya yang datang ke sini nggak mungkin orang sembarangan.
Nggak bisa orang sembarangan. Makanya kalau ada yang menyatakan Islam di Nusantara diajarkan, disebarkan oleh saudagar, itu nggak mungkin. Saudagar itu kalau menurut orang Hindu kastanya Sudra. Sudra itu nggak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama itu otoritasnya Brahmana, kasta nomor 1. Jadi agama dari dulu di sini itu kelas 1. Walaupun raja kalah sama Brahmana, walaupun punya tentara, punya pasukan, kesatria kastanya para raja, nggak boleh ngomong agama. Wisya pegawai nggak boleh ngomong agama. Apalagi Sudra, petani, pedagang, mau sekaya apapun petani, pedagang, ya Sudra dia nggak boleh ngomong. Nah di bawahnya ada orang hidup tapi nggak mau kerja, minta-minta tok, namanya paria. Nah di bawahnya paria ada orang hidup tapi nggak mau minta, tak malu, ngutil, ngentit itu apa? Tapi kecil-kecil, dikit-dikit itu kastanya kuca. Makanya kalau yang suka ngentit bansos itu kuca. Kuca itu, kuca. Lah di bawahnya ada kasta namanya mleka. Mleka itu maling tapi malu, pakai tutup hitam-hitam, sembunyi-sembunyi. Itu mleka. Nah di bawah mleka itu ada kasta candala, begal, berani gini. Nah itulah untuk ngadepi itu, makanya otoritas Brahmana itu harus dihadapi oleh otoritas Islam yang seperti apa. Kalau Nabi jelas di sana. Nah otoritas inilah yang menyebabkan yang masuk ke sini yang imbang sama Brahma. Nah yang imbang sama Brahmana itu siapa? Wali. Wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, punya karomah. Brahmana punya cakti. Makanya cerita tentang penyebaran agama itu tentang kesaktian, tentang apa? Karena kastanya ini memang kasta tertinggi. Kan gitu. Nah, wali-wali inilah yang bekerja tahu. Para wali kok ngajarkan Islam dengan cara kekerasan. Orang sini jagonya kelahi. Loh, orang Nusantara itu kalau diajak kelahi, jangan main-main. Negara di seluruh dunia itu pernah punya masa kelam. Eropa ditumpas sama Mongolia. Mongolia ini penumpas Eropa, penumpas Arab, penumpas Cina. Afrika habis semua, dihajar sama Mongolia yang waktu itu apa rajanya namanya Genghis Khan. Akhirnya kemudian setelah menumpas Eropa dan sekitar Cina, Arab, mereka ke sini mau menumpas kerajaan Nusantara. Sasaran utamanya adalah Singasari, tapi Singasari punya hubungan bilateral itu dengan kerajaan Banten, dengan kerajaan Sriwijaya, dengan kerajaan Pajajaran bersama melawan Mongolia. Utusannya dipotong kupingnya itu sama Kertanegara gitu. Jadi dulu nenek moyang kita sadis, utusan negara kok ngancam potong kupingnya. Makanya saya ingat waktu Pak Harto ada utusan IMF namanya Kamdesus itu. Ini di depan Pak Harto itu. Sambil teken tanda tangan Indonesia harus pinjam uang pada IMF. Kalau enggak 2001 bangsa ini akan mati. Pak Harto karena cinta pada rakyatnya tanda tangan dia. Itu kalau ingat betul, kalau nggak ada PBB mungkin Pak Harto sudah bawa pisau dipotong kupingnya Kamdesus. Perang akhirnya terjadi, perang besar, dihadang mulai Selat Banten sini, Selat Sunda ini sampai Malaka, dihadang dengan semua kekuatan. Apa yang terjadi? Mongolia yang tidak pernah dikalahkan oleh seluruh kekuatan tentara manapun bisa dihabisi di Nusantara. Satu-satunya negara yang pernah menaklukkan pasukan Mongolia adalah negara Nusantara. Loh, jadi makanya jangan diajak kelahi. Lah itulah masalahnya. Ini kalau diurut ke belakang nanti masalahnya sampai di VOC itu bodoh. VOC itu pedagang. Kalau cuman pedagang nipu-nipu gak ada masalah. Begitu dia bawa marsose itu mencoba menekan orang Cilegon, ya potong aja mereka. Geger Cilegon itu karena mereka ngajak kelahi. Coba kalau nggak ngajak kelahi, aman mereka dagang gini. Begitu ngajak kelahi, satu tangsi habis diajar sama orang Cilegon. Di Surabaya diajak kelahi, habis di Surabaya.
Makanya satu-satunya bangsa di dunia yang merdeka karena perang merebut kemerdekaannya hanya Indonesia. Jadi di Indonesia itu jangan dikit-dikit kelahi. Itu apa itu? Kita cuma diem-diem aja, tunggu aja. Ini makanya jangan ngajak kelahi orang sini. Orang sana punya samurai, orang sana punya, sini punya golok, sama aja. Jadi dipikir bangsa ini bangsa ketinggalan, enggak. Cuman kita belajar diajari akhlak untuk diem, tapi kalau udah keterlaluan jangan salah, Belanda aja habis. Nah, tapi nanti tak jelaskan belakangan, kita nanti awal dulu ini ya, biar juntrung. Nah, akhirnya para wali ini melakukan pekerjaan bagaimana melakukan pengislaman dengan cara pertanian. Ya nggak mungkin lah orang sini jagonya bertani. Menyebarkan Islam dengan perdagangan, orang Indonesia jagonya berdagang. Jungjung Majapahit, Jungjung Pajajaran itu bisa sampai di selat di jalur sutra sana, berdagang sampai ke Madagaskar, berdagang sampai ke Arab. Makanya orang sini bawa kopi, begitu dijual di sana disebut Arabica, padahal kopi dari sini. Kopi Cilegon. Di mana ada orang Arab punya kopi? Kalau kurma sih iya. Dia kan kita dagang di sana. Orang di sana tiba-tiba punya rumah kayu besar-besar, ya dari sini mana ada kayu di sana. Makanya sana itu alat musiknya cuma terbang kecil-kecil kan, teng 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 gitu, kecil-kecil karena kayu di sana cuma segitu gedenya. Makanya mereka nggak punya beduk. Iya kan, makanya akhirnya begitu sampai sini usil karena mereka nggak punya beduk dibid'ahkan.